Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Faqala aidan innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang pada pagi hari ini telah mempertemukan kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah dari mulai sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah atau talabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang selalu berharap mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua termasuk salah satu umat yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Yang saya hormati guru kita Ustaz Amaswara, yang saya hormati para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah pagi ini kita dapat bertatap muka kembali untuk bertawasul, lebih mendekatkan diri lewat amalan-amalan kita. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi salah satu bukti bentuk ikhtiar dan keseriusan kita untuk mendapatkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyeru dalam ayat yang tadi saya bacakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa kata Allah terhadap rahmatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah dengan rahmatnya yang begitu luas akan mengampuni segala dosa-dosa kita jika kita kembali ke jalan yang diridhoinya. Untuk itu mari kita tetap semangat dalam beramal dan menggapai ridho Allah, dan kita tetap berprasangka baik apapun yang Allah takdirkan terhadap kita. Wa sya'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi sesuatu yang anggap kita tidak baik itulah yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita siapkan konsentrasi kita, pemikiran kita, mata kita, serta telinga kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan guru kita Ustadz Amos Mara. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tayrata yu'jibuni al-fa'lu salih fafirru minal majzumi kafafir minal asadi. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berlipat-lipat rahmat pagi ini, di antaranya rahmat hidup, berikutnya adalah rahmat kesehatan, juga rahmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, juga ditambah rahmat turunnya hujan. Mudah-mudahan semua rahmat-rahmat ini mengantarkan kepada rahmat yang paling agung yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwani fillah rahimakumullah, tentunya ini adalah bentuk bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hingga nanti kelak meninggal dunia dalam keadaan terbaik, yaitu husnul khotimah. Pada kesempatan ini mari kita kembali di tengah-tengah fitnah yang tidak akan berhenti, Bapak Ibu hadirin ikhwani fillah. Kenapa Nabi kita mengajarkan saat di ujung sebelum salam di dalam sholat kita berlindung dari 4 fitnah. Secara khusus 2 tidak disebutkan fitnah, tapi disebutkan siksa. Siksa kubur, siksa jahanam. Baru kemudian disebutkan 2 kategori lainnya menggunakan fitnah. Fitnah hidup, fitnah mati, dan satu lagi adalah fitnah Dajjal. Jika kita melihat susunan dari doa itu, walaupun di awalnya ada yang berbeda di hadisnya, ada yang jahanam dulu, ada yang kubur dulu, tapi di bagian akhirnya sama. Fitnah hidup, mati, dan fitnah Dajjal. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, kenapa posisi Dajjal bagian akhir? Karena tidak semua nanti yang hadir saat ini itu akan menghadapi Dajjal secara makhluk. Artinya Dajjal yang memang disebutkan oleh Nabi, Dajjal secara jasad. Namun sebelum itu datang, kita diisyaratkan oleh Nabi kita berlindung dari fitnah hidup. Hidup kita sampai saat ini silahkan Bapak Ibu perhatikan. Ternyata fitnah bukan berhenti, Pak, tapi makin menjadi-jadi. Fitnah bukan menjadi hilang, karena begitulah pesan dari Nabi. Isbiru hatta talqau rabbakum. Anas bin Malik pernah menyampaikan itu. Bersabarlah kalian sampai bertemu dengan Allah Rabb kalian.
Sering kiranya kita bertanya apakah sabar ada batasnya? Nabi menjawab langsung, ada. Batasannya adalah mati. Isbiru hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah kalian sampai bertemu dengan Rabb kalian. Ini menunjukkan, hadirin wa fillah, fitnah-fitnah yang akan kita hadapi akan semakin berat. Musuh Islam semakin berani. Umat Islamnya semakin takut. Mudah-mudahan umat Islam yang digambarkan oleh Nabi dari hadis yang diterima dari Thauban, mereka lemah seperti sampah yang tertimpa air hujan, tidak ada kekuatan apapun. Atau seperti buih di lautan yang sama tidak punya kekuatan apapun saat tertimpa oleh air laut. Mudah-mudahan itu bukan kita. Cirinya ada dua. Yang pertama, hubbud dunya, lebih mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan dia benci mati, takut kematian. Dan Masya Allah hadirin wa iman, ini termasuk fitnah. Cinta dunia pun fitnah, takut mati, benci mati pun itu fitnah. Maka Nabi kita menyarankan, memerintahkan, Allah apalagi berkaitan dengan cinta, pastikan cinta kepada Allah lebih daripada cinta kepada yang lainnya, apalagi urusan dunia. Yang kedua, pastikan, kata Nabi, aksiru hadhimil ladzat, perbanyak mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Jangan menghindar. Justru kata Nabi, banyak ingatlah, kita akan mati, kita akan mati. Nah hadirin wa iman, mudah-mudahan pertemuan ini, pertemuan bersama asatid yang lain, itu senantiasa merubah iman kita semakin kuat, menambah iman kita semakin mantap, dan amal kita semakin baik. Sehingga pada akhirnya saat Allah jemput, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah, setiap umat ada ajalnya, segala sesuatu ada ujungnya, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diakhirkan jika sudah datang ajal itu. Oleh karenanya pastikan bismillah, mudah-mudahan di tengah fitnah yang akan terus menyebar Pak, termasuk mohon maaf ini lagi rame berapa hari ke belakang ini dan sampai hari ini masih rame berkaitan dengan panji-panji hitam yang berkibar di Afghanistan. Saya tidak mau banyak berbicara tentang ini sebenarnya Pak. Nanti insya Allah ada tugas asatid yang lain. Hanya sebagai bentuk janji Allah. Dan ini belum berakhir. Wah, ini mungkin kemenangan Islam. Belum tentu juga Pak. Oh, ini sudah muncul ini tanda akhir zaman dari dulu Pak. Nabi saja mengatakan akhir zaman di zaman Nabi. Nabi mengatakan itu akhir zaman. Karena memang tema yang paling menarik di akhir zaman ini Pak adalah tema akhir zaman. Itu paling menarik. Sampai pada akhirnya apapun yang kemudian kita lihat, oh iya ya kata hadisnya begini, oh iya ya. Sampai pada akhirnya semua kemudian fokus ke sana. Kita hadirin wa iman bertemu atau tidak dengan liwa-liwa yang dimaksud dengan kemenangan Islam, maka kita pasti akan bertemu dengan satu hal, yaitu kematian. Bertemu atau tidak, pastikan meninggal kita husnul khotimah. Dikasih dajjal-dajjal kecil saja kita oleng Pak. Apalagi jika dajjal yang besar yang nanti menghadapi kita, yang dalam 40 hari bisa keliling dunia, masuk-masuk masjid. Saya kira dengan kondisi dajjal yang hanya sifat-sifatnya saja sekarang kita lihat, orang-orang banyak takut, orang-orang banyak kalah, lebih tidak mencintai masjid, lebih mencintai yang lainnya daripada mencintai masjid, lebih mencintai hal-hal yang lainnya, lebih berusaha habis-habisan untuk yang lainnya daripada kepada Allah. Nah, maka untuk menghindari hal-hal ini Bapak Ibu, mari kita pastikan fitnah itu akan semakin besar, tapi yakinkan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Ini bahasan kita pagi ini.
agar kita semakin mantap menghadapi hidup ini, semakin yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah selalu membersamai kita, hanya kita yang senantiasa menjauhkan diri dari Allah. Kita yang senantiasa tidak mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, semuanya bisa jadi fitnah untuk kita. Pandemi saja jadi fitnah, Pak. Apalagi hal-hal besar yang berkaitan penyebutan hadisnya oleh Nabi, itu pasti akan jadi fitnah. Maka bagi kita meminta pertolongan kepada Allah. Mari kita sekarang saksikan bagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan benar adanya pertolongan Allah dan tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Yang pertama surat Ali Imran 126. Allah sampaikan, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Tidaklah Bapak Ibu Allah menurunkan bala tentara untuk menolong kita kecuali untuk menenangkan walitatma'inna qulubukum bih, untuk menenangkan hati-hati kita. Jadi Bapak Ibu ini sampai ke tempat ini ditolong sama Allah. Luar biasa Pak, kalau kita mau sedikit memperhatikan apa yang kita lihat di muka bumi ini sepanjang tadi saya perjalanan dari Banjar ke sini. Bergetarnya hati itu berkali-kali, Pak. Oleng, mungkin orang lagi oleng ya. Memang Allah takdirkan begitu. Tiba-tiba ada mobil belok ke tengah, itu nabrak motor biker subuhan, Pak, tadi. Biker subuhan lagi maju ke arah sini dari Banjarsari. Itu tiba-tiba mobil tot ke tengah, nabrak spion. Saya di belakang. Kita nggak pernah minta itu, Pak. Allah sadarkan kita. Kenapa di mobil harus banyak istighfar? Kenapa di mobil yang terdengar itu harus yang baik-baik, Pak? Terbayang jika kemudian yang terdengar itu dangdut, Pak. Kemudian celaka di situ dan ujung yang terdengar oleh kita, nauzubillah, adalah dangdut. Saya sempat ceritakan di sini dulu, ada di tol itu banyak yang kecelakaan. Itu tergantung kebiasaan, Bu. Kalau yang biasa dia dengarnya musik, itu nggak bisa diajak la ilaha illallah, Pak. Dan ini mengerikan. Yang bawa petugasnya itu ngasih tahu talqin gitu, ditalqin la ilaha illallah, nggak mau, Pak. Nggak mau dia. Karena yang didengarkan sepanjang jalannya itu mungkin setiap biasa ya, yang didengarkan itu musik terus. Bukan tidak boleh, Pak. Tapi kadar, kuantitasnya pastikan tidak lebih banyak. Ini bagian yang kemudian kita yakini benar, Pak. Selamatnya saya sampai tempat ini la haula wala quwata illa billah. Itu yang tertabrak mobil, Pak, tidak apa-apa, sehat, dan itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang harus semakin kita yakini. Hujan nggak menjadi penghalang. Nah, ini bapak-bapak yakin benar pertolongan Allah sampai. Malah kita mah sudah begini, Pak. Kalau turun hujan jadi makin semangat ya. Alhamdulillah ya Allah, hujan itu makin semangat. Ibu-ibu enggak apa-apa, kaos kaki basah, tinggal bawa 2. Bapak-bapak juga enggak apa-apa, hujan sebentar, hujan sedikit, basah sedikit. Nah, alhamdulillah selamat sehat semuanya. Karena disinilah Pak subuh itu wasubhi idza tanafas. Dan sampainya kita di tempat ini tidak lepas dari pertolongan Allah yang maha bijaksana, yang maha kuasa. Mudah-mudahan keyakinan ini tumbuh terus, Pak. Termasuk, mohon maaf, saya kira sepanjang perjalanan 1,5 tahun lebih ini, di saat adanya pancaroba, di saat adanya pandemi, lagi-lagi Pak, kita meyakini benar pertolongan Allah itu yang datang. Yang hadir saat ini mungkin sebagian ada yang sudah pernah mengalami jadi alumni. Ada LC dan lain-lain lah, penyebutannya beda-beda ya. Ada yang lulusan Covid, ada yang lulusan apa gitu. Ya itu bisa Pak, macam-macam penyebutannya. Hanya yang pasti kita menjadi sadar Pak, bahwa pertolongan itu dari Allah. Manusia, saudara bapak, tetangga, keluarga nggak bisa nolong, Pak. Ya nolong paling sekemampuan, tapi tidak bisa menyembuhkan gitu loh, Pak. Yang menyembuhkan itu Allah.
Dan inilah yang kemudian kita yakini benar ucapannya Nabi Ibrahim, fa idza maritu fahuwa yashfin. Saat aku sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Ini biar benar keyakinannya. Bukan dokter itu yang menyembuhkan, bukan obat itu yang menyembuhkan. Berkali-kali kita Pak menyediakan obat agar saat kita sakit sembuh dengan obat itu. Tapi berkali-kali juga saat kita minum obat itu sakitnya makin parah, tidak sembuh-sembuh, karena yang menyembuhkan Allah. Nah ini Pak, biar ke depan ini kalau sudah dibersamai Allah, yakin Pak, Allah itu penolong. Kenapa Allah yang menolong? Karena Allah itu dekat. Ibu mengatakan dekat dengan anak, ibu mengatakan dekat dengan suami, bapak mengatakan dekat dengan istri. Jauh Pak, tidak lebih dekat daripada Allah. Ibu bapak mengatakan akan menemani ibu, yang nemenin malah tidur. Pernah begitu Bu? Bapak teh judulnya nemenin ibu lagi sakit, udah aku temenin kamu, nanti aku ngobrol sama kamu. Ibu yang ngobrol, bapak yang tidur. Padahal judulnya mau menemani Pak. Udah mama bobo aja, udah nanti anak-anak sama bapak. Pak, anak mah main sendiri, bapak tidur. Makanya benar Pak, saya ini hampir 3 bulan mungkin Pak, di setiap sholat apapun saya bacaannya seperti tadi terus. Ayat kursi 2 ayat berikutnya dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Biar jadi doa untuk saya, untuk jamaah. Yang pertama menguatkan tentang tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Allah itu maha hidup. Allah itu maha berdiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak akan ngantuk Pak, apalagi tidur. Kalau kita ngantuk terus, tidur terus. Jadi nggak bisa kita menjaga keluarga kita 24 jam, nggak bisa. Ini kemudian yang harus kita yakini. Allah dalam Al-Baqarah 186 menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, sampaikanlah, sesungguhnya aku ini dekat. Aku menjawab siapa saja yang berdoa kepadaku, siapa saja yang meminta kepadaku, maka laksanakanlah kewajiban-kewajibanku dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk kebenaran. Hadirin, di ayat ini Allah sampaikan Allah dekat. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada hambanya Allah dekat. Termasuk bapak juga harus mencontoh Nabi sampaikan kepada keluarga dan anak, Allah dekat. Tidak lebih dekat daripada kita, Allah lebih dekat daripada kita. Maka jika Allah sudah dekat Pak, wajar jika pertolongan Allah itu hanya dari Allah. Jika pertolongan itu hanya dari Allah, karena Allah itu maha dekat. Allah sampaikan siapa saja yang berdoa Allah ijabah. Siapa saja yang berdoa Allah ijabah. Siapa saja yang meminta kepada Allah, Allah akan menjawabnya. Tapi di sini ada syarat Bapak Ibu supaya doa diijabah. Minimal ada 2. Yang pertama falyastajibuli. Layak Allah menjawab doa yang pertama orang-orang yang mengikuti kewajiban-kewajiban Allah, dilaksanakan kewajibannya. Dan yang kedua adalah wal yu'minu bi. Syarat doa diijabah adalah iman, husnudzon. Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka sembuh-sembuh. Jika hambaku berprasangka baik-baik. Jika hambaku berprasangka buruk-buruk. Jika hambaku berprasangka sakit-sakit. Maka hadirin watul iman, kata Allah, Allah dekat, Allah menjawab siapa saja yang berdoa. Tapi doanya siapa? Doa orang yang melaksanakan kewajiban dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang hadir saat ini adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka pastikan Pak, sampai selesai nanti kajian Ibu jangan lupa berdoa. Kita punya keperluan, kita banyak kepentingan, kita ingin anak soleh, kita ingin kita soleh, kita ingin satu tempat bukan hanya di dunia dengan keluarga tapi di surganya Allah. Minta Pak dari saat ini sampai selesai. Ini termasuk meminta Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Ya Allah, jadikan negeri ini aman terus Pak. Dan ini bagian yang kemudian dijaminkan oleh Allah. Siapapun yang berdoa,
diijabah. Hanya cara Allah mengijabah, kata Nabi ada 3. Yang pertama, langsung dijawab sesuai permintaan. Ya Allah, sehatkan saya. Sehat, Pak. Yang kedua, ditangguhkan. Kata Nabi ditangguhkan. Ya Allah, sehatkan saya. Tidak sehat-sehat. 3 hari nggak sembuh-sembuh. 1 minggu nggak sembuh-sembuh. Oh, memang harus 2 minggu. Ternyata 14 hari belum sembuh juga. Tambah lagi. Kenapa? Ditangguhkan. Allah jawab, dijawab. Yang ketiga apa? Kata Nabi, jawaban doa itu adalah diganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, saya ingin sehat. Bapak mau apa sehat? Mau ke masjid. Kenapa mau ke masjid? Mau beramal biar saya langkahnya menghapuskan dosa. Ternyata Pak, Allah hadirkan kesakitan biar Bapak tidak ke masjid, di rumah, tapi tetap penghapusan dosanya didapatkan oleh Bapak. Ma yusibul min nasabin wala wasbin wala hamin wala ghamin wala husnin wala adan hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidak ada satupun kegelisahan, kesakitan, kecapean yang kita rasakan, gangguan dari orang-orang, bahkan sekedar tertusuk duri pun Pak, itu menjadi penghapus atas dosa-dosa kita, Ibu. Itulah yang dimaksud diganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, berikan saya mobil. Ternyata ditangguhkan, Pak. Belum juga dapat mobil. Ya Allah, saya ingin mobil biar pengajian gampang. Ternyata nggak dapat juga mobil, Pak. Malah yang dapat mobilnya tetangga. Tapi tetangganya memang baik banget sama Ibu. Setiap kemana-mana suka ngajak. Sebelum dia punya mobil sering ngomong, kalau aku punya mobil nanti kamu pengajian aku ajak. Alhamdulillah, qadarullah, ibu yang berdoa, tetangga yang dapat mobil. Ini diganti dengan yang lebih baik, Pak. Nggak usah ngebensinan. Kalau nggak punya malu ya kasih aja Pak bensinnya. Terus yang kedua apa? Nggak usah pajakin, Pak. Nggak usah mikirin garasi, Pak Bit. Servis apa lagi udah. Tinggal naik aja. Paling dengar keluhan tetangga yang punya mobil itu. Dan kitanya harus surti. Kamarima mobil tetos diservis, gentos oli. Oh, bukan oh. Coba rada nanya transfer atuh. Nanti nanya nomor rekening. Dikirim aja nomor rekening buat apa? Padahal mah dia udah paham ya. Buat apa? Enggak. Kali-kali nanti kalau saya lagi ada rezeki saya kasih. Ternyata luar biasa, Pak. Udah yang punya mobil kamu, yang servis saya, kan bisa begitu, Pak. Tapi itu hayalan ya, Pak. Agar kalau zaman sekarang itu daripada harus naik mobil terus, kan kita mah bilangnya apa, Pak? Malu. Mending nyicil. Butut-butut ge mobil sorangan. Daripada harus naik ikut batur era. Padahal mah nggak usah malu, Pak. Turun dari mobil bisa selfie kan, belakangnya mobil orang. Ya orang kan nggak mau tahu itu mobil orang. Yang penting kelihatan foto selfie. Wah, masya Allah, barokallahu fi umrik. Fi umrik. Kita mau ulang tahun. Iya mah mobil. Oh, barokallahu fik atuh. Masya Allah, Pak. Allah sering mengganti begitu. Dan saya kira yang hadir saat ini kalau disuruh satu-satu cerita, itu pasti banyak cerita bagaimana Allah menjawab doa. Ada yang langsung, ada yang ditangguhkan, ada yang diganti. Ya Allah, saya teh belum nikah, ya Allah datangkan atuh. Ditangguhkan, Pak. Terus sampai sekarang 20 tahun, 25, 30, 35, 40 belum nikah juga. Allah nggak dengar, Allah nggak jawab, tapi ditangguhkan sampai meninggal, Pak. Nggak nikah, ditangguhkan sampai di surga. Dia yang belum nikah di surga akan tetap berpasangan dengan bidadari. Jadi nggak usah repot. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan, Pak, kalau yang belum nikah teh mubadir umurnya. Ini biar semangat nih yang belum nikah ya.
Ini kata para ulama, Pak, mubadzir itu bukan hanya makanan, Bu, tapi umur. Umur itu artinya berkembang, hidup. Jadi berkembangnya diantaranya sempurna iman, setengahnya iman sempurna itu dengan nikah, ketakwaan itu. Sampai para ulama mengatakan orang yang belum nikah itu mubadzir tuh umurnya. Di surat An-Nisa ayat ke-6 itu diantaranya penyebutan tentang nikah, Pak. Nikah itu artinya baligh. Wa atul yatama hatta idza balagun nikah. Berikanlah harta anak yatim sampai mereka nikah. Sampai mereka nikah. Kalau yatimnya 40, yatim enggak, Pak? 40 tahun. Duh, saya masih yatim. Ternyata nikah di sini, Pak, bukan nikah menikahnya, tapi adalah baligh. Jadi batasan kata para ulama, Imam Syafi'i yang paling gencar berkaitan dengan ini menafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah ini adalah baligh, sampai baligh. Jadi berikanlah harta anak yatim sampai mereka waktu baligh. Sampai ada sebagian ahli tafsir mengatakan, Pak, bahwa syarat nikah itu adalah baligh. Baligh itu usia berapa? Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya, Pak, menyebutkannya 15 tahun. Jadi 15 tahun itu harta anak yatim sudah diberikan. Kemudian 15 tahun itu orang sudah bisa menikah gitu. Syarat nikah itu baligh. Kenapa balighnya di sini disebutkannya nikah? Karena syarat nikah adalah baligh. Dulu itu anak-anak 15 tahun sudah mandiri, Pak. 15 tahun sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah di zaman Nabi. Bahkan ada satu orang pemuda di zaman Nabi, Al-Arqam, dia itu punya rumah, Pak. Padahal usianya masih kecil. Belasan tahun, 13 tahun. Tapi dia sudah punya rumah, dipakai base camp untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga bisa kita adopsi, Pak. Bagaimana kita anak yang usianya sudah 15 tahun, sudah tidak begitu saja diberikan jajan, tapi harus ada pekerjaan yang mereka lakukan. Bisa nanti manajernya ibu bapaknya. Bisa nanti yang jadi pengarahnya ibu bapaknya. Anak bekerja untuk kita atau bekerja untuk yang lainnya. Nabi Muhammad saja, Pak, ikut jualan itu dari kecil, dari usia 7 tahun. Sudah mulai berangkat ikut ke Syam, ikut ke tempat-tempat yang lainnya untuk dagang. Ternyata di sini juga pertolongan Allah tidak lepas. Orang bisa begitu itu karena pertolongan Allah. Allah menjawab doa. Maka saat Allah menjawab doa, Bapak Ibu, bukan sekedar dekat, tapi menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian apa-apa yang sudah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan kesengsaraan, kemelaratan yang sangat. Wadh-dharra, kedaruratan yang sangat, sakit yang parah. Wazulzilu, kegoncangan hati, gempa bumi, Pak, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ibu bapak, jika dalam kesulitan ibu bapak belum mengatakan ini pertolongan Allah datang kapan, tapi kita masih ada pikiran, Pak, orang-orang akan nolong kita, itu masih biasa-biasa saja, Pak. Jadi kalau pikiran kita ini mah orang bakal nolong, keluarga bakal nolong, pasti ada yang menolong, bukan Allah gitu. Artinya masih ada peluang orang lain menolong kita. Berarti belum darurat, Ibu. Jadi yang dimaksud ayat-ayat ini adalah sarro. Sarro ini adalah bagian masat humud dorro, baksa dorro. Baksa dorro ini sengsara, benar-benar sengsara, sudah tidak ada jalan keluar, Pak, melarat sekali. Kemudian yang kedua adalah sakit. Manusia sudah tidak bisa, obat sudah tidak ada, Pak. Seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Yakub yang sakit. Tabib sudah tidak bisa mengobati, bahkan menjadi penyakit menular, akhirnya diusir, dijauhi orang-orang. Maka saat posisinya seperti ini sudah sangat darurat, penyakitnya juga sangat parah, zulzilu, kegoncangan, ketakutannya sangat takut sekali, Pak. Kalau sekarang kan takutnya asa biasa, Pak. Beda dengan takut yang dirasakan oleh, nanti kita lihat contoh-contohnya. Misalnya Nabi Musa, misalnya Nabi Nuh, misalnya Nabi Muhammad, Nabi kita. Saat tadi disebutkan ayat hijrah, itu Nabi Muhammad pun demikian.
Sampai ada yang populer dari kata-kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Dan nanti ada kalimat-kalimat yang lainnya kita contohkan. Nah ternyata Bapak Ibu, saat pertanyaan itu muncul, daruratnya sudah kita rasakan, kesulitan sudah kita rasakan, ekonomi wah rusak Pak, pendidikan rusak, kita merasakan semuanya darurat, penyakit tidak berhenti-berhenti, yang mati semakin banyak. Kemudian kita bertanya kepada Allah, mata nasrullah, ya Allah kapan pertolongan Engkau datang ya Allah? Maka jawaban Allah Pak menunjukkan jawaban yang pertama tadi di Al-Baqarah 186, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Bapak mau menolong seseorang harus jalan dulu Pak. Bapak menolong seseorang harus menggerakkan tubuh dulu Pak. Minum obat saja ibu harus ngambil obatnya. Kalaupun tidak ibu yang ngambil, diambilkan obatnya. Harus minum dulu. Kalau tidak pakai infus dan lain sebagainya. Tapi Allah Bapak Ibu, jika saatnya menolong, Allah cuman butuh satu kata. Kun. Beres. Ibu mau bikin kue, kun. Enggak jadi-jadi Bu. Iya. Bapak terus lihat saudara kita sakit, kemudian kita ngomong sembuh, enggak sembuh-sembuh. Ternyata luar biasa Pak. Allah ini di surat Yasin ayat 2 terakhir, innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah itu idza arada syai'an, jika Allah berkehendak sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Allah cukup berkata saja Pak, jadi, jadilah. Kalau Allah begitu Bu, masa iya kita masih tidak tertarik untuk bergantung kepada Allah? Allah Maha tahu. Ibu ngasih tahu ke orang malah pura-pura tidak tahu. Allah Maha Esa. Allah Maha Kuasa. Kita marah mendekati yang berkuasa, belum tentu menyelamatkan Pak. Tapi kalau yang Maha Kuasa Allah, itu adalah yang jaminannya pasti akan memberikan kekuasaan. Allah Maha Bisa, sebisa apapun Bapak menyelamatkan istri, anak. Jika kata Allah tidak bisa, tidak bisa. Maka Allah ingin kita semakin yakin pertolongan Allah itu dekat. Mari kita lihat contoh-contohnya Pak. Satu contohnya ini Nabi Musa. Surat Asy-Syu'ara ayat 61, 62, 63. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ibu bapak, Allah menyampaikan di sini falamma, maka tatkala tara al-jam'an, dua kelompok saling melihat. Yang dimaksud ini kisahnya sudah sangat familiar dengan kita. Yang dimaksud adalah kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa disuruh keluar dari Mesir, meninggalkan Mesir, dan ternyata dikejar oleh pasukannya Firaun. Nabi Musa mengajak sahabat-sahabatnya keluar, dan ternyata saat keluar Pak, buntu, sudah tidak ada jalan. Karena di depan Laut Merah, di belakang ternyata pas lihat ke belakang sudah terlihat pasukannya Firaun. Berarti ini darurat. Sangat darurat, takut, sangat ketakutan, zulzilu, sangat goncang Pak. Saking goncangnya orang-orang yang bersama Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita pasti tersusul. Kita pasti tersusul Musa, matilah kita sudah. Apa kata Nabi Musa Bapak Ibu? Qala kalla, tidak akan tersusul. Sekali-kali tidak akan tersusul. Kalau kita sekarang ngomong gitu sombong, kita nggak akan kena, kita nggak akan sakit, sombong. Tapi mari kita perhatikan bagaimana Nabi Musa mengatakan ini Pak. Kenapa Nabi Musa di tengah kondisi yang sangat darurat masih ngomongnya baik gitu Pak? Walaupun terkesan karena Nabi Musa ini beberapa kali diingatkan oleh Allah. Saat Nabi Musa merasa paling penyabar, saat Nabi Musa merasa paling pintar, Allah hadirkan ujian untuk Nabi Musa. Di antaranya yang paling populer adalah dihadirkannya Nabi Khidir. Saat datang Nabi Khidir Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Nabi Musa mendapatkan ujian. Engkau ikut denganku, tapi dengan syarat jangan banyak protes, jangan ngobrol, diam saja.
Ikut silahkan, tapi jangan protes. Apa jawaban Nabi Musa? Satajiduni insyaallahu sabira. Engkau insyaallah akan melihat aku sabar. Ternyata Pak luar biasa. Baru juga jalan, bertemu anak kecil, dibunuhlah oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa ngomong, kenapa kamu membunuhnya? Tuh, katanya sabar. Tapi ternyata engkau tidak sabar. Pak, ujungnya Pak, dari ayat-ayat tersebut tentang Nabi Musa, ternyata Pak, kalau orang ngaku-ngaku sabar padahal tidak, maksudnya ingin membanggakan diri, sombong Pak. Siapapun yang sabar, tapi posisinya begitu sombong, itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ucapannya sabar, tapi niatnya tuh sombong, Pak. Itu nggak ditolong sama Allah. Beda lagi dengan Nabi Ismail yang ucapannya satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, silahkan sembelih saya. Insya Allah Bapak menemukan saya masuk golongan orang-orang yang sabar. Kalau Nabi Musa mengatakan saya sabar. Kalau Nabi Ismail, mudah-mudahan Bapak melihat saya nanti insya Allah masuk golongan orang-orang yang sabar. Ternyata benar Pak, sabarnya serius. Ternyata saat pisau sudah ada di leher Nabi Ismail, tidak jadi. Nabi Musa nggak ditolong sama Allah Pak. Kan bisa saja Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Hei, udah, nggak usah ngobrol Musa. Itu anak kenapa dibunuh? Allah tinggal kasih tahu saja Pak wahyu. Tapi kenapa tidak dikasih tahu sama Allah? Karena ini pelajaran bagi siapa saja Pak yang sombong, dunia akhirat tidak akan ditolong. Makanya Nabi Musa istighfar, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus Pak, saat menghindari dakwah itu ditegur oleh Allah. Tegurannya dicapluk ikan paus Pak. Apalagi kita Pak. Cuman kita kadang-kala merasa ini teh ujian dari Allah, buah-buah siksaan Pak. Cuman kita mah kepedean gitu. Nabi saja itu ditegur Pak. Nabi saja itu diberikan teguran oleh Allah. Disebutnya oleh Allah mah Nabi Musa di dalam kehinaan, Nabi Yunus di dalam kehinaan karena lepas dari dakwah. Ini kita, ya Allah kadang-kala ini Allah lagi nguji saya. Ini pede. Cuman memang ngomong aku lagi disiksa sama Allah, pede juga Pak ya. Udahlah kita terima saja, lihat, oh ini mah memang siksaan, istighfarnya perbanyak. Kalau ternyata ini ujian, syukurnya perbanyak. Mudah-mudahan Allah berikan terus Pak. Nabi Musa kenapa ngomong tidak akan tersusul? Ini Pak jawaban yang mirip dengan jawabannya Nabi Muhammad saat hijrah, saat dikejar orang-orang kafir. Kalau Nabi Muhammad la tahzan innallaha ma'ana. Ibu jangan sedih, Allah bersama kita. Bapak jangan sedih, Allah membersamai kita. Kalau Nabi Musa, inna ma'iya rabbi, karena Allah bersamaku, saya dini, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi kenapa Nabi Musa berani mengatakan tidak mungkin tersusul? Karena Nabi Musa sedang meyakinkan tauhid dirinya dan mengajarkan kepada sahabat yang lainnya, seburuk apapun ujian dari Allah, Allah yang memberikannya, dan Allah tidak akan memberikan beban kecuali orang itu bisa menyelesaikannya. Maka saat itu Pak Yusa bin Nun langsung ngobrol, Allah emangnya ngasih petunjuk apa? Maka di ayat 63 Asy-Syu'ara Allah menjawab, fa auhayna ila Musa, aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi asokal bahar, untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Akhirnya dipukul. Apa yang terjadi? Fanfalaqo, terbelah. Bapak Ibu, disitulah keselamatan datang. Di saat darurat, disitulah pertolongan Allah biasanya baru kerasa. Inilah yang kemudian kita kuatkan Pak. Di ayat barusan, di 3 ayat surat Asy-Syu'ara 61, 62, 63, itu minimal ada 3 pelajaran penting. Yang pertama bahwa pertolongan Allah, pertolongan hanya dari Allah. Pertolongan Allah itu sangat dekat, ini yang pertama Pak. Saking dekatnya cukup mukul laut. Tapi nggak bisa dicontoh sama kita. Kita mukul laut nggak bisa apa-apa Pak. Maka intinya adalah yang kedua. Apa itu? Yakin dibersamai Allah. Siti Hajar Pak tidak diberi mukjizat karena bukan nabi.
Tapi beliau Siti Hajar sadar benar dibersamai Allah. Maka saat kesadaran dibersamai Allahnya kuat, Ibu, Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tahu kebutuhan Siti Hajar, Allah tahu keinginan Siti Hajar, Allah memberikan apa saja yang diinginkan oleh Siti Hajar. Kan ini ujian. Saya kira ibu-ibu sekarang kalau ditinggalkan suami tetap di rumah kan? Benar Bu? Jadi ibu kalau ditinggalkan suami, ibu tetap di rumah. Lihatlah Siti Hajar Pak, ditinggalkan suaminya tidak punya rumah, tidak dikasih rumah dulu, dibikinkan rumah. Sudah kamu tinggal di sini? Enggak Pak. Terus yang kedua apa Bu? Tidak dikasih bekal. Ibu mah pasti Pak bentar ya, ini beneran saya mau ditinggalkan, nggak ada rumah, nggak ada bekal. Bener mah, ini karena Allah. Dikasih ATM Pak. Enggak dikasih rumah, enggak dikasih bekal, dikasih ATM banyak. Isinya teh. Mau 2 teh mau 11 Pak. 11.000 yang lagi viral ya. Jadi nggak dikasih itu, nggak dikasih ATM, nggak dikasih rumah. Paling ngobrolnya, Pak sebelum Bapak berangkat anterin saja aku ya ke rumah Mamah dan Bapak aku. Kembalikan saja ke rumah Mamah Bapak. Udah, kalau benar mau meninggalkan saya bari teu jelas Pak. Kapan pulangnya juga? Ternyata Pak Siti Hajar yakin benar. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun. Ibu mending gak usah ya. Tapi Siti Hajar yakin Allah membersamai. Saat pertanyaannya, Nabi Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya. Maka kata Siti Hajar, innallaha la yudhayyuni, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Benar Pak, semua kebutuhan Siti Hajar diberikan oleh Allah. Butuh apa sih Siti Hajar? Yang paling dibutuhkan air. Dia lari mencari air ke Sofa, ke Marwah. Dia lari-lari kecil, ternyata tidak menemukan air. Tapi Allah tahu benar Pak. Allah mengeluarkan air dari kakinya Ismail, kemudian segera digali agar tidak menjadi sumur. Tidak jadi sungai dan jadilah sumur. Dan Zam-Zam sampai sekarang itu bukti kesabaran seseorang. Ternyata kalau sudah begitu Pak, Allah membersamai, Allah hadirkan. Setelah hadir air, hadirlah manusia, hadirlah burung-burung, hadirlah pohon-pohon kurma yang sangat banyak. Tadinya Pak biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, tidak ada apa-apa sama sekali. Padang pasir tos disimpan didinya. Kita mah kalau ditinggalkan di rumah Bu, dan itu pun Masya Allah, ini mana kok 2 tahun 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Bang Toib 4 kali lebaran nggak pulang-pulang, Masya Allah. Ternyata ibu bapak yang dirahmati Allah, yang pertama pertolongan Allah dekat, yang kedua yakini Allah membersamai kita. Kalau Allah sudah membersamai Pak dimanapun, udah pertolongan Allah sangat mudah. Yang ketiga Pak, hati-hati ucapan. Nabi Musa sedang mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Pak. Apa? Ucapan optimis. Pantes Pak, dulu mah orang tua kita ngajarin ucapan teh doa. Nabi kita Pak, Nabi Muhammad sama seperti Nabi Musa. Ucapan itu menunjukkan di tengah orang-orang pesimis kita ngobrolnya optimis. Udah ini mah pasti bangkrut. Udah ini mah pasti sakit semua, pasti mati semua. Enggak, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah. Usaha mungkin tidak yang ini, tapi besok-besok Allah ganti dengan yang lebih baik. Mungkin sekarang kita sakit, tapi besok kan ada sembuh. Kemudian kata Nabi Pak, ini Nabi Muhammad ngobrolnya luar biasa Pak. La adwa, tidak ada penyakit menular. Wala toirota, tidak ada kesialan. Yujibuni al-fa'lu as-salih, membuat aku takjub ucapan-ucapan yang baik, dalam kurung kita terjemahkan optimis. Di bawahnya Nabi mengatakan fafiru minal majdumi kafafiri minal asadi, larilah kalian dari penyakit menular yaitu kusta, penyakit kulit, kama kafafiril minal asadi, seperti engkau lari dari singa. Pak, seolah-olah bentrok ini hadis, padahal di satu hadis Pak. Jadi kata Nabi tidak ada penyakit menular, tapi di bawahnya Nabi mengatakan larilah kamu dari penyakit menular seperti larinya engkau dari singa. Ternyata Pak,
Nabi intinya bukan yang itu, tapi yang tengah-tengah. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan apapun jika ucapannya baik. Kata Nabi, membuat aku takjub ucapan-ucapan yang baik. Artinya Pak, kalau kita husnudon terus, sekalipun ada penyakit menular, Allah akan memberikan yang baik. Misal, itu Nabi pernah Pak tidak bersalaman dengan seseorang, itu karena seseorang itu berpenyakit kusta. Kita ngobrolnya baik, orang itu sakit, segera sembuh ya. Mudah-mudahan saya juga diberikan kesehatan, semuanya sehat Pak. Tapi kalau kemudian kita, ngantunkeun deh, terkonfirmasi positif, mangkaning kamari abi jeung anjeuna. Terus kita mikir, paranas tiris. Enggak lama dari itu Pak, sorenya batuk. Batuk deh. Udah Pak, semakin menggila ketakutannya, semakin jadi Pak. Artinya begini Bapak Ibu punten. Kan panyawat mah sami sareng mawat ya. Dikirimnya kumaha Allah, ke siapa, ke rumah mana, dan ke usia berapa gitu. Yang akan sehat mah itu tuh para pemuda yang olahraga. Sakit. Ya. Itu yang kalau obatnya sudah pada bagus, obatnya yang bukan ratusan ribu lagi, tapi yang sehari itu puluhan juta. Kalau obatnya begitu segera sembuh. Ya enggak juga Pak. Terserah Allah. Ini yang hadir saat ini, habis ini siapa yang pilek kan nggak ada yang tahu Pak. Allah kirimkan ke siapa gitu, terserah Allah. Kata Allah kalau sudah nyampe ke kita, kita tidak bisa menolaknya. Kalau kata Allah nggak akan sampai kepada kita Pak, itu tidak akan pernah bisa, walaupun berkali-kali kita diganggu oleh orang supaya sakit gitu. Inilah yang kemudian diyakinkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Pak. Ucapan solehlah yang menyebabkan kita jadi tidak tertular. Iya mah Pak ya Allah, tiap nengok ayeuna teh keur musimna. Sing sabar we nya, mudah-mudahan disehatkeun. Sing sabar, ulah pokona mah obatna teu keing kalangkung. Tanu kamari kita tanggi abi obatna kalangkung maot. Atuh Pak, kalahkah jadi pesimis. Ini pernah kejadian Pak di zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bu, Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah satu-satunya di antara sekian banyak yang mencatat semua pandemi dari zaman Fir'aun sampai zamannya Pak. Jadi ditulis satu-satu pandemi dari Fir'aun, dari masa Fir'aun, masa Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, terus sampai ketemu dengan zamannya di 833 Hijriah, ditulis semuanya Pak. Karena anaknya termasuk korban 3 orang meninggal dunia, anaknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata luar biasa Pak, dia pernah mengkisahkan saat pandemi itu, dia nengok seseorang, kemudian dia doakan. Setelah doanya, kemudian dia ngobrol, Pak, qad ja'at ka'afiyah. Setelah Ibnu Hajar ngedoa, terus ngobrolnya gini, alhamdulillah sudah datang kepadamu kesehatan. Kamu sudah sembuh gitu, Pak. Jadi ngasih motivasi. Itu Pak disebutkan di situ, kata Ibnu Hajar, orang itu sembuh. Jadi ucapan yang soleh itu di antara bagian yang membuat semangat. Walaupun Pak ujungnya meninggal atau meninggal semangat gitu. Iya Pak, semangat itu yakin kan kalau Bapak nengok misalnya, yang sabar ya Bu, Allah membersamai, tenang saja. Kan sebentar lagi juga sembuh. Ternyata Pak qadarullah meninggal. Kan dia sudah kita ingatkan dekat dengan Allah, yakin, maka meninggalnya pun dalam keyakinan kepada. Coba kalau kemudian kita Pak takut-takuti meninggalnya dalam ketakutan, sampai pada akhirnya dia meninggalnya punten Pak. Orang-orang beriman itu harusnya begini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Saat meninggal itu tenang Pak, ini malah tidak tenang. Nah ini yang kemudian kita harus kuatkan Ibu. Ucapan yang soleh itu sudah terbukti di ibu-ibu. Nah jangan makan buah pagi-pagi nah. Sakit perut kau nanti, sakitlah anak kita. Kata mama jangan hujan-hujanan, kamu nanti sakit. Sakitlah bu anaknya. Itulah ucapan Pak. Makanya Bapak Ibu satu sama lain Pak saling mendoakannya baik. Mama mau kemana? Mau pengajian, udah ya hati-hati ya. Mudah-mudahan jadi berkah, makin solehah. Solehah Pak. Mama reka mana?
ngaji Pak, lah ngaji baheula ge belok. Semakin Pak ucapan kita belok kesananya Pak, Masya Allah. Jadi sudon kata Allah tergantung prasangka hambanya. Kan sekarang teh fitnah muncul ya, ya Allah lihat berita teh asal lieur gitu. Rame ibu bapak lihat, saya nggak usah sebutkan nama-namanya ya. Itu lihat ini, ya Allah kok begini, lihat ini kok begini. Sampai pada akhirnya Pak, ini yang kemudian kita harus yakini benar. Semua yang kita lihat ujian, semua yang kita hadapi ujian, maka tinggal kemudian kita posisikan diri kita menghadapi ujian itu. Mudah-mudahan bukan kita. Kita tidak melakukan keburukan apapun. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari fitnah-fitnah. Nah ibu bapak, ini 3 hal, ini penting. 1, yakini Allah maha dekat, Allah akan menolong kita. Yang kedua bapak ibu, yakini kalau Allah membersamai kita, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semua. Dan yang terakhir, ucapan soleh itu yang menghindarkan kesialan, yang menghindarkan penyakit sekalipun, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka mari bapak ibu tetap doakan saudara kita, diri kita, keluarga, saudara kita, negara kita dijauhkan dari fitnah yang terus bertubi-tubi Pak. Allahu alam akan berakhirnya kapan, tapi kata Ibnu Hajar Pak, setiap segala sesuatu termasuk pandemi akan berakhir, ada ajalnya. Kalau dulu Pak, kenapa dicatat ya sama Ibnu Hajar? Jadi tahu Ibnu Hajar mah dulu mah pandemi, kata Ibnu Hajar, itu biasanya dimulai di musim semi, berakhir di musim panas. Ternyata Pak, mereka sudah pada siap, dikasih tahu oleh Ibnu Hajar bahwa pandemi itu biasanya muncul di musim semi, nanti berakhirnya di musim panas. Mereka sudah siap-siap Pak, kalau musim panas bili aya pancaroba gitu, penyakit. Ternyata Pak, Allah hadirkan di zamannya Ibnu Hajar lebih cepat di musim dingin. Dan berhentinya di musim semi. Masya Allah Pak. Sehingga orang-orang semakin sadar Allah lebih maha kuasa untuk menghadirkan di mana saja, kapan saja. Manusia sudah siap-siap karena datangnya segini-gini gitu. Artinya Pak, manusia sudah bersiap-siap dengan apapun supaya tidak terserang. Tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum, dia akan datang menemuimu. Jadi kalau mau bersembunyi dimanapun, kalau dalam ayat Quran Pak disebutkan bersembunyi di belakang benteng yang sangat kuat tinggi pun, kematian, kesakitan jika harus datang akan datang. Oleh karenanya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semakin meyakinkan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Sekalipun kita terus kemudian ujungnya meninggal dunia, sedang berharap atas pertolongan Allah, meninggalnya husnul khatimah. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu, diberikan barokah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita kemudian pada akhirnya mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Amasmara. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coba kaki dia bosan mah.